warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Mareta dari jurusan Tadris Matematika Lokal 4A dengan NIM 2410205007. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi ilmu pengetahuan versus ilmu keislaman versus pseudoscience untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agil Gunawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu kata ilmu dan kata pengetahuan. Ilmu ini berasal dari istilah alimah, yang artinya penguasaan pengetahuan, pemahaman, dan intuisi. Intuisi di sini artinya kita bisa tahu tentang sesuatu itu melalui panca indera. Kemudian kata pengetahuan itu secara lebih sederhana biasa disebut dengan ulum, yang berarti memahami sesuatu dengan konteksnya, yang berarti mengacu pada keyakinan dan pemahaman. Kemudian kata ilmu dan pengetahuan ini digabung, maka menjadi ilmu pengetahuan yang mempunyai arti usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang ada di alam. Nah, adapun ciri-ciri dari ilmu pengetahuan itu yang pertama sistematis, artinya ilmu pengetahuan itu jelas, rapi, dan teratur. Nah, dalam menjelaskan tentang sesuatu hal, ilmu ini menggunakan teori sebagai alat untuk memahami kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua itu ilmu pengetahuan bisa dipertanggungjawabkan, artinya ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu objektif atau subjektif. Artinya ilmu pengetahuan ini bukan milik satu orang, tetapi milik bersama atau milik semua orang. Nah, bagaimana sih contoh ilmu pengetahuan ini? Nah, ilmu pengetahuan ini contohnya seperti fisika, biologi, kimia, dan matematika. Nah, contoh praktiknya dalam kehidupan nyata itu seperti seorang peneliti yang melakukan eksperimen di laboratorium untuk mengetahui efektivitas penggunaan vaksin. Nah, yang kedua yaitu ilmu keislaman. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar, atau mengetahui. Kemudian Islam itu berasal dari kata salaman atau salmun, yang artinya damai. Nah, keislaman ini merupakan sifat yang tampak pada diri seorang muslim sebagai wujud keimanan terhadap Islam. Nah, jika digabungkan, yaitu ilmu keislaman ini merupakan suatu kajian dari aktualisasi atau penerapan dari ajaran normatif, yaitu ajaran bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita berperilaku terhadap Islam itu sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari ilmu keislaman yaitu yang pertama bersumber dari wahyu. Kita tahu bahwa dasar ilmu keislaman itu adalah dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu bersifat normatif. Nah, bersifat normatif ini yaitu berisi tentang ajaran bagaimana seharusnya yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu memerlukan interpretasi atau penafsiran. Nah, di sini melibatkan penafsiran oleh manusia. Kemudian yang keempat itu bersifat substantif. Artinya ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat tetap. Kemudian yang kelima berkembang secara sosiohistorik. Nah, jadi ilmu keislaman ini berkembang seiring berkembangnya zaman di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu berfungsi sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Al-Quran dan hadis itu sebagai pembimbing manusia dan setiap individu. Nah, bagaimana sih contoh praktik ilmu keislaman? Nah, contoh ilmu keislaman itu seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, fikih, ataupun ilmu hadis. Nah, contoh dalam konteks nyatanya yaitu menentukan arah kiblat menggunakan ilmu falak saat akan melaksanakan sholat. Yang ketiga itu ada pseudoscience. Nah, pseudoscience ini adalah klaim atau kepercayaan yang salah direpresentasikan sebagai ilmiah. Nah, pada dasarnya pseudoscience ini tidak mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan bahkan berbenturan dengan kesepakatan yang berlaku karena pseudoscience ini umumnya tidak didukung oleh fakta. Nah, kemudian ciri-ciri pseudoscience yaitu yang pertama tidak didukung oleh fakta ilmiah. Artinya, informasi yang disampaikan itu tidak bisa diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pseudoscience ini menolak atau tidak sesuai dengan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga,
klaim atau fakta palsu. Artinya apa yang disampaikan itu merupakan informasi yang palsu. Kemudian yang keempat, tidak adanya penelitian mandiri. Maksudnya di sini tidak ada pengujian atau pengecekan ulang terhadap informasi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kelima, sumber tidak kredibel atau tidak valid. Nah, di sini dia mengandalkan rumor atau media yang populer. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu bersifat subjektif dan pragmatis. Artinya di sini dia menawarkan solusi yang instan tanpa dasar ilmiah yang kuat. Nah, bagaimana sih contoh dari pseudoscience? Yang pertama contohnya adalah astrologi, yaitu tentang ramalan nasib berdasarkan dengan zodiak. Kemudian yang kedua itu ramalan garis tangan, dan yang ketiga adalah pengobatan tanpa dasar ilmiah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang mempercayai ramalan zodiak untuk menentukan keputusan hidup. Nah, dari ketiga tadi antara ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, dan pseudoscience, apa sih perbedaannya? Nah, pertama kita bahas dari sumbernya dulu. Kalau ilmu pengetahuan sumbernya empiris, artinya dari observasi dan eksperimen. Kalau ilmu keislaman itu bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian, kalau pseudoscience itu bersumber dari klaim, kepercayaan atau opini seseorang. Kemudian dari kebenaran, kalau ilmu pengetahuan itu objektif, artinya bisa ditentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau ilmu keislaman itu kebenarannya bersifat normatif dan substantif, artinya kebenarannya bersifat tetap. Nah, kalau untuk pseudoscience tidak dapat dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Nah, untuk sifatnya, kalau ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, artinya bisa berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, kalau ilmu keislaman itu juga bersifat dinamis, bisa berkembang seiring perkembangan zaman menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau pseudoscience itu sifatnya biasanya statis, tetap. Nah, kemudian adapun tujuan dari ilmu pengetahuan itu untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial. Kalau ilmu keislaman itu sebagai pedoman hidup. Kalau pseudoscience itu adalah menawarkan solusi tanpa dasar ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir, dasar buktinya, kalau ilmu pengetahuan itu sudah pasti dari data dan fakta yang bisa diverifikasi. Kalau ilmu keislaman itu berdasarkan dari wahyu dan penafsiran. Kalau pseudoscience itu fakta palsu dan tidak valid. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.